Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Bre tentu saja mengenal Pak Zakir Naik, sosok yang dianggap karismatik sekaligus kontroversial, sosok mubalik yang dianggap sebagai ahli dalam perbandingan agama, sehingga beliau berdakwah dengan cara membanding-bandingkan ajaran agama Islam dengan ajaran agama yang lain, dan kemudian ditarik satu garis kesimpulan bahwa Islam adalah ajaran agama yang paling rasional. Begitulah kurang lebihnya. Nah, tetapi beliau juga tentu saja adalah orang yang sangat kontroversial. Di satu sisi, para pendukungnya melihat bahwa Pak Zakir Naik itu adalah sosok yang sangat karismatik dengan kemampuan logika yang sangat luar biasa dan pengetahuan tentang agama yang sangat-sangat mendalam. Bukan hanya agama Islam, tetapi agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, Yahudi, dan sebagainya. Termasuk beliau juga menguasai dasar-dasar bahasa dari agama-agama yang dimaksud itu. Maka kalau kita googling terkait dengan Zakir Naik, maka pertanyaan masyarakat paling umum yang dilontarkan pada beliau atau terkait dengan beliau itu adalah berapa IQ-nya gitu. Yang menunjukkan bahwa masyarakat memang benar-benar sangat menghormati kecerdasannya. Begitulah kurang lebih. Tetapi di sisi lain kita juga mengetahui bahwa beliau itu punya banyak musuh. Ya, sebagai seorang yang kontroversial, banyak musuh. Pembelaan dia terhadap Islam seringkali dipahami juga sebagai perlawanan atau penyerangan terhadap ajaran agama yang lain. Begitu. Maka bukan hanya apologet dari agama yang lain yang memusuhinya, tetapi juga pemerintahan-pemerintahan di beberapa negara di seluruh dunia. Di antaranya adalah Inggris, Kanada gitu ya. Kemudian tentu saja adalah India yang memberikan status buron kepada beliau tahun 2016, dan Malaysia, bahkan negara dalam tanda kutip negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, itu kemudian juga mencekalnya dan meningkatkan isolasinya. Dari sekedar pencekalan kemudian tidak boleh berbicara di muka publik, tidak boleh menyiarkan cerita tentang YouTube dan sebagainya ke seluruh dunia. Nah, karena beliau tidak lagi bisa berbicara, maka izinkanlah saya yang berbicara kepada beliau atau kepada para pengkritiknya atau pada para pendukungnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa mengklarifikasi sesuatu yang memang lebih layak untuk diklarifikasi. Jadi untuk semuanya, ayo kita mulai. Tanpa kita harus menakar tentang seberapa jauh pengaruh Zakir Naik terhadap masyarakat global saat ini, kita mengetahui bahwa Pak Zakir Naik memang benar-benar berpengaruh dalam perdebatan antar agama. Biasanya siapapun yang sering mendengar ceramah-ceramahnya, baik itu yang pro maupun yang kontra, yang dibela maupun yang dalam tanda kutip diserang, itu orang-orang itu biasanya akan melimpahkan kekesalannya itu kepada dunia nyata, di mana mereka biasanya akan berdebat, saling tuding dan sebagainya kalau mereka merasa berbeda agama dengan orang-orang yang ada di seberangnya, begitu. Dan inilah yang kemudian memunculkan forum-forum diskusi yang tidak sehat dan sebagainya di dunia maya. Nah, kalau misalkan kita melihat dari hal seperti itu, maka kita akan mewajarkan bahwa ada negara-negara tertentu yang merasa risih dan takut ketika melihat ceramah Zakir Naik yang dianggap sebagai sebuah ancaman untuk perdamaian yang selama ini mereka nikmati. Dan karena itu maka Zakir Naik dalam hal ini mungkin saja bisa disalahkan atau layak disalahkan. Tetapi di sisi lain, Zakir Naik itu adalah anak dari zamannya, anak di mana agama itu bukan hanya dipahami sebagai nilai-nilai spiritual, nilai-nilai esoteris dan sebagainya, tetapi juga dipahami sebagai sebuah identitas kelompok yang kemudian membuat orang-orang yang ada di dalamnya itu benar-benar merasa sangat sensitif kalau misalkan agama itu diganggu. Begitu. Nah, tetapi menurut saya pribadi, ajaran agama Islam sampai sejauh ini adalah ajaran agama yang tidak terlalu membutuhkan pembelaan lisan terkait dengan ajaran agamanya. Karena apa? Karena ajaran agama Islam itu jelas, pasti. Jadi tidak ada kontroversi yang bagaimana gitu terkait dengan dasar-dasar ajaran agamanya. Yang paling sering membuat kontroversi itu adalah para pengikutnya sendiri, ulama dari kelompok ini, ulama dari kelompok ini dan sebagainya, begitu. Jadi masalah tentang perdebatan lisan saya pikir sudah tidak terlalu dibutuhkan, atau itu hanya menjadi sebuah pelengkap saja, karena yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana caranya menang dalam perdebatan di dunia nyata. Kan orang-orang Islam sekarang itu kalah debat itu bukan di dunia lisan tapi di dunia nyata. Bahwa orang-orang Islam sekarang tergantung pada peradaban yang lain, bahwa ketika peradaban yang lain itu bersatu padu, terlepas apapun agamanya, mereka kemudian sama-sama membangun sistem ekonomi yang baik, membangun sistem politik yang baik, membangun sistem media massa yang baik, dan mereka gusar terkait dengan perdamaian dunia dan sebagainya. Nah, orang-orang Islam seakan-akan terisolasi ada dalam satu tempat yang kecil, yang sama, dan kemudian mereka berdesak-desakan di situ. Mereka tidak banyak, saya mohon maaf ya, tapi ini adalah faktanya, mereka tidak banyak memberikan kontribusi kepada kemajuan teknologi di dunia. Misalkan
misalkan, tetapi mereka sangat bergantung pada teknologi itu, dan itu adalah masalah yang harus diperbaiki, harus diakui dan harus diperbaiki. Ketika saya harus menyampaikan yang seperti ini, saya dihujat, dituntut dan sebagainya, bahkan ada ancaman penjara, ancaman pembunuhan dan sebagainya. Ya padahal kan realitasnya seperti itu, dan saya mengajak kita semua untuk membangun bersama-sama. Tapi gini Baraya, kita lihat perjuangan Nabi. Nabi itu adalah seorang yang mampu mengolah kata-kata dengan sangat baik. Beliau dikenal sebagai orator yang hebat, tetapi juga memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam berdiplomasi, dalam berkompromi dan mengajukan gagasan-gagasan politik yang sangat-sangat kompromistis. Dan kita mengetahui itu. Bahkan orang-orang yang paling membenci beliau tidak mungkin bisa mengingkari beliau dalam hal kemampuan dalam mengolah kata-kata. Kan seperti itu. Tetapi dengan sekuat apapun, sejenius apapun Nabi dalam berdakwah secara lisan, berapa banyak pengikutnya? Sekitar 1.000 orang dalam 13 tahun. Tetapi ketika beliau kemudian pindah ke Madinah, kemudian menjadi pemerintah, kemudian berbuat ini itu, beliau menjadi komandan perang, beliau menjadi pengatur administrasi, kemudian beliau menjadi pemimpin spiritual, dan semuanya dilakukan serempak dalam satu waktu yang sama, dan kemudian semuanya berhasil dengan gilang gemilang. Maka berapa pengikutnya sejak saat itu? Sekitar 120.000 orang dalam 9 tahun. Jadi perbandingannya adalah kalau dakwah lisan dalam tanda kutip itu hanya mendapatkan porsi sekitar 1.000 orang per 13 tahun, sedangkan kalau misalkan berdakwah dalam perbuatan, dalam tindakan, dalam membangun peradaban, dalam membangun, yaitu jumlahnya adalah sekitar 120.000 orang dalam 9 tahun. Dua sahabat Nabi yang mentereng namanya dalam sejarah, yaitu Khalid bin Walid dan Amr bin As, itu adalah sahabat-sahabat yang masuk ke dalam ajaran agama Islam di akhir kehidupan Nabi Muhammad, sekitar 3 tahun sebelum Nabi Muhammad wafat. Kenapa bisa sampai seterlambat itu? Khalid bin Walid pernah mengakui kurang lebih seperti ini, bahwa dia itu sebenarnya sangat tertarik pada ajaran agama Islam sejak awal. Karena apa? Karena ajaran agama Islam itu sederhana dan menempatkan Tuhan pada satu yang sangat-sangat abstrak dan sangat esa dan sangat transenden, dan sehingga tidak bisa dipatungkan. Kita tidak bisa membuat berhala khusus untuk Tuhan itu. Begitu. Dan karena itu memang beliau itu kemudian sejak awal memang ingin masuk Islam, tetapi beliau mengatakan bahwa ya kita tunggu dulu hasilnya. Kalau misalkan Nabi Muhammad itu ternyata bisa dikalahkan, ternyata gagal untuk membangun peradaban, cuman cuap-cuap dalam berbahasa basi dan sebagainya, maka dia adalah Nabi yang tidak layak untuk diikuti. Tetapi kalau dia berhasil dalam membangun peradaban, dia berhasil mengalahkan saya dalam peperangan dan sebagainya, maka dia adalah Nabi yang pantas untuk kita ikuti, dan risalahnya harus kita perjuangkan. Kan seperti itu. Makanya Khalid bin Walid itu masuk ke dalam ajaran agama Islam di akhir ketika Nabi Muhammad sudah bisa membuktikan bahwa beliau itu benar-benar seorang nabi dengan cara membangun sebuah peradaban, membangun masyarakat yang kompak, yang solid, yang kuat, yang semuanya terikat pada aturan-aturan yang benar-benar legal dan terikat pada nilai-nilai spiritual dan sosial yang benar-benar kuat. Jadi kesimpulan yang ingin saya tekankan adalah Baraya, kalau misalkan kita berdebat secara lisan, maka perdebatan itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan kebenaran sama sekali. Perdebatan itu hanya terkait dengan siapa yang paling jago dalam mengolah informasi dan siapa yang paling banyak memahami informasi itu. Udah selesai sampai di situ saja, sedangkan kebenarannya masih ada jauh di luar di sana. Jadi ngapain kita berdebat terkait dengan hal-hal yang sama sekali tidak terikat dengan kebenaran? Yang paling harus kita perjuangkan adalah di dunia nyata, di dunia realita. Bagaimana ceritanya orang Islam sekarang misalkan ketika mereka berdebat tentang kebenaran Islam dan sebagainya, tetapi mereka kalah di dunia nyata. Ketika mereka harus berdemo menegakkan syariat Islam misalkan, mereka masih menggunakan WA, "Oi, kumpul di sini, ayo kita demo" dan sebagainya, dan itu tergantung pada teknologi Yahudi yang kemudian di sisi lain mereka cercah habis-habisan. Kan begitu. Dan ini masalah yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau Pak Zakir Naik mendengar ini, saya harap beliau ketika nanti mampu untuk berbicara lagi di depan publik, ini yang paling harus ditekankan itu adalah bagaimana cara mengubah mindset orang-orang Islam secara internal. Dan yang lebih penting lagi adalah orang-orang yang membela ajaran agama Islam itu, ya seperti Pak Zakir Naik dan teman-temannya itu, sebenarnya dimusuhi yang paling utama itu bukan oleh orang-orang non-muslim, oleh lawan debatnya. Waduh, jadi serap. Tapi oleh orang-orang Islam sendiri. Misalkan begini, ada orang-orang yang berusaha untuk berdakwah, ada orang-orang mubalik yang ingin menegaskan tentang kedamaian ajaran agama Islam, disampaikan bahwa Islam adalah agama yang indah, Islam adalah agama yang damai dan sebagainya, dan diruntutkan dalil-dalilnya. Di dunia nyata ada orang yang teriak-teriak tegakkan syariat Islam sambil ngebacokin orang lain.
sampai Allahu Akbar, sampai ngebom orang lain. Itu realitasnya. Jadi dalam lisannya kita bisa aja menang, tetapi di dunia nyatanya kita melakukan seperti itu. Ada orang-orang mubalik-mubalik yang capek menegaskan bahwa ajaran agama Islam itu menganggap perempuan dan laki-laki itu setara secara hak dan sebagainya, memberikan pengajaran bahwa Islam itu adalah feminis pertama di dunia, dalam artian mereka itu adalah yang memperjuangkan dan memuliakan perempuan. Tapi di sisi lain ada orang yang katanya ulama, nikah lagi, cerai lagi, menelantarkan anak istrinya dan sebagainya. Itu realitas di lapangannya ada seperti itu dan disorot oleh media. Ada mubalik-mubalik yang mengatakan perdamaian ke seluruh dunia, bahwa dalam Islam itu menghujat ajaran agama lain itu tidak boleh dan sebagainya, bla 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 bla. Bledug, ada seorang yang mengaku ulama, dia malah menghujat, menjelekan ajaran agama lain yang ngomongnya secara internal, tetapi kemudian kan tetap aja mau internal mau eksternal juga kalau dilarang di dalam Al-Quran ya dilarang aja, selesai gitu, nggak usah neko-neko yang lain-lain. Akhirnya apa? Akhirnya agama Islam justru malah diserang sama agama-agama yang lain dan sebagainya, dan Tuhannya dijelek-jelekan dan nabinya dihujat dan sebagainya. Jadi yang paling bermasalah dalam hal ini, yang paling menjadi musuh dari orang-orang yang membela ajaran agama Islam, dari mubalik-mubalik agama Islam, adalah orang-orang yang Islam yang lainnya gitu. Dan orang-orang itulah yang justru malah mengharamkan atau melarang dakwah Islamiyah keluar ajaran agama Islam. Kan menarik di sini ya. Jadi misalkan ya, ketika orang-orang Kristen, misalkan saya mohon maaf ya, ketika orang-orang Kristen misalkan jualan agamanya, mereka menggunakan segala jenis cara, dagang pulsa, ngasih sembako, ngasih Indomie dan lain sebagainya, dan itu semuanya dilakukan. Sedangkan orang-orang Islam tidak melakukan itu semua, tapi malah mengkritik itu semua gitu. Bahkan dakwah di gereja aja, dakwahnya dakwah dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa orang-orang Islam ketika di gereja mereka baik-baik saja, saling bertoleran dan sebagainya. Itu kan sebenarnya dakwah perbuatan, tapi itu dihujat. Nggak boleh, dakwah itu nggak boleh seperti itu. Jadi dakwah yang seharusnya itu seperti apa? Dakwah yang seharusnya sebenarnya itu adalah masuk ke dalam masjid, ngundang ulama, kemudian ceramah di sana, bayar ulamanya, udah beres. Itulah yang namanya dakwah. Nggak masuk ke pelosok, nggak seperti itu. Nggak kayak orang-orang Kristen, enggak. Ya masuk ke masjid, kemudian bayar ulamanya, udah beres seperti itu. Dan yang disampaikan oleh ulama-ulama itu juga sebenarnya bukan seruan untuk ke dalam ajaran agama Islam yang paripurna, tetapi masuk ke dalam ajaran kelompoknya, karena di situ kan semuanya udah orang-orang Islam. Jadi ngapain juga diseru? Yang diseru itu adalah masuk ke dalam kelompoknya. Jadi ceramah-ceramah di masjid itu, ngundang ulama itu biasanya gini, Pak Ustadz, hukumnya melakukan ini bagaimana? Oh, hukumnya adalah melakukan gini. Kalau dengan cara yang seperti itu salah, itu doif, itu hadisnya, itu salah, jangan ditiru ya, kelompok anu memang kelompok yang salah. Nah, yang benar itu adalah yang seperti ini gitu. Jadi ajaran agama Islam itu, makin serap ya. Jadi ajaran agama Islam itu semakin kesini, semakin mengelompok, semakin mengotak-ngotak, dan akhirnya satu sama lain bermusuhan dan saling mengkafir-kafirkan. Jadi baraya gini ya, untuk orang-orang yang non-muslim misalkan, orang-orang yang Kristen, saya tuh marah-marah, kesal, karena apa? Karena saya dikafir-kafirkan sama orang-orang Islam dan bla 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 bla, saya diintimidasi, kemudian saya dipersekusi dan sebagainya. Jangan khawatir dan jangan GR baraya. Bahkan orang-orang Islam mubalik yang sebenarnya, yang aslinya mubalik orang-orang Islam sebenarnya, itu juga dipersekusi, dihujat, dikafir-kafirkan. Jadi kalau baraya dikafir-kafirkan, baraya punya banyak teman. Orang saya aja dikafir-kafirkan, dianjing-anjingin. Oleh siapa? Orang-orang yang katanya mengaku Islam, padahal tutur katanya luar biasa di luar ajaran agama Islam. Jadi orang-orang Islam yang sejati sekarang itu adalah orang yang paling kasihan di muka bumi. Karena apa? Karena sama orang-orang non-muslim diejek, sama media dikasih frame, sama teman-temannya yang sok-sokan Islam itu dikafir-kafirkan. Jadi diinjek di mana-mana, digencet di mana-mana. Tapi bagaimanapun ini adalah sudah dinubuatkan sama Nabi. Jadi Nabi itu sampai sejauh yang saya ketahui sekarang, nubuat-nubuatnya itu gak pernah meleset terkait dengan fenomena akhir zaman, bahwa muncul fitnah di mana-mana, fitnah yang paling besar yang akan menimpa orang-orang Islam. Dan banyak sekarang orang-orang Islam yang dengan fenomena ini, dengan bahwa orang-orang Islam tidak menghasilkan peradaban dan sebagainya, malu dengan keislamannya sendiri. Saking malunya, banyak yang kemudian menjadi apatis, banyak yang menjadi ateis, banyak yang murtad dan lain sebagainya. Tapi ya itu, sekali lagi seperti yang saya katakan, Nabi Muhammad itu sudah menubuatkan seperti ini. Di akhir zaman orang-orang Islam akan benar-benar digencet. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran agama Islam itu seperti orang-orang yang menggenggam bara api, menggenggam besi panas gitu. Ya, kurang lebih rasa sakitnya seperti itu. Dan saya sih secara pribadi merasakan rasa sakit itu. Tetapi saya bersumpah bahwa rasa sakit itu tidak akan mengendurkan saya, dalam artian seandainya saya memang harus menggenggam bara api itu sampai tangan saya hancur sekalipun, saya tetap akan menggenggamnya. Dan kalau tangan saya memang benar-benar sudah tidak bisa menggenggamnya, saya akan menggenggam dengan tangan yang lain.
Kalau memang tangan saya udah buntung, udah hilang dan sebagainya. Karena memang apa? Karena memang sudah dinubuatkan ceritanya seperti ini. Jadi sekarang yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita membangun peradaban dan memberikan pembuktian bahwa Islam bukan ajaran agama yang mengharuskan kekerasan dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Dan saya tidak akan fokus pada tema-tema perdebatan dan sebagainya. Kalau misalkan mau debat antar agama, hayu berdebat tapi di ranah akademik, sumbernya jurnal ilmiah, bukan sumbernya para pembenci. Saya berani kalau misalkan di bidang itu. Kalau misalkan sumbernya pembenci, itu bukan debat, bukan debat untuk mencari kebenaran, itu hanya untuk mengolok-olok ajaran agama saja, kan begitu. Jadi semoga kita sama-sama bisa membangun peradaban, semoga sama-sama bisa berdamai. Orang-orang Islam adalah saudara saya seagama, orang-orang non-muslim itu adalah saudara saya sebagai manusia, ayam itu adalah saudara saya sebagai sama-sama makhluk hidup, dan batu itu atau besi ini adalah sama-sama saudara saya sebagai makhluk Tuhan. Semoga dipahami bersama. Udah panas banget. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.